Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Mutia. Nah, buat kalian yang namanya Mutia, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak, keluarga, bestie, ayang, family, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, menurut gue ya, menurut kan tebakan Darussalam Channel, orang yang bernama Mutia adalah orang yang supel atau mudah bergaul dalam lingkungan di sekitarnya. Dia tipe orang yang mudah mengenal orang lain sih, tergolong orang yang banyak bicara, bahkan bisa jadi walaupun dekat si Mutia ini langsung curhat gitu loh, sama orang baru itu. Jadi dia tuh walaupun kenal sama orang, kayak dia tuh nggak bisa banget dipancing sedikit langsung kayak auto sharing gitu loh, oversharing gitu. Pokoknya mudah deket sama orang gitu. Saking dia ini mudah bersosial kali ya. Jadi kayak ketemu orang baru tuh kayak udah lama gitu kayaknya udah kenalnya. Padahal baru kenal tapi kayak udah lama kenal gitu loh. Maksudnya kayak gitu, paham gak? Nah, Mutia ini dia juga mudah dalam beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Berarti si Mutia ini ya mudah mengenal kondisi lingkungan baru meskipun sebelumnya mungkin asing atau bahkan sangat berbeda dengan lingkungan dia sebelumnya. Ya bisa menyesuaikan sikon lah ya orangnya. Biasanya banyak disukai orang karena menunjukkan kepribadian yang baik dan menyenangkan sehingga mudah diterima banyak orang. Jadi dia itu kalau bercanda bisa ngerti sikonnya. Kalau sikonnya lagi genting, oh mending jangan nih. Tapi kalau sikonnya mulai aman dan kayak gabut-gabut gitu, si Mutia ini bisa kayak bercanda-canda gitu. Pokoknya dia itu pintar-pintar mengatur sikon sesuai kondisi gitu. Dan orang yang banyak disenangi sama teman-temannya karena orang yang seperti Mutia ini dia tuh tipikal orang yang asik, nggak bosenin dan nggak jaim gitu loh. Kayak dia itu bisa pede menjadi dirinya sendiri gitu. Seorang yang bernama Mutia memiliki sifat humoris di mana kepribadian dia ini biasanya memiliki aura yang menyenangkan. Sifat humorisnya menampilkan kepribadian yang santai dan friendly gitu loh. Kalau ngobrol sama dia, juga banyak bercandanya, hampir di setiap topik obrolan pasti ada jokes-jokes andalan si dia ini. Sorry guys ya, ada gangguan sedikit. Sorry, sorry. Jadi si Mutia ini dalam obrolan tuh nggak selalu baku ya. Jadi diselip-selipkan jokes, lelucon, biar obrolannya tuh nggak garing. Sehingga kalau kita ngobrol sama si Mutia ini nggak kerasa sampai sejam, 2 jam tuh nggak kerasa. Karena saking asiknya orang si namanya Mutia ini diajak ngobrol. Ngobrolnya tuh walaupun nggak hal yang nggak penting, tapi jadi asik karena obrolan itu saling menghargai gitu loh. Dan apalagi kalau curhat-curhat, si Muti ini adalah orang yang mempunyai kepribadian menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi kalau curhat apapun si Muti ini senang banget dengerin dan bisa banget memberikan solusi yang tepat, akurat gitu loh. Dan menurut gua, Mutia adalah orang yang pemaaf ya, karena dia orangnya udah memaafkan kesalahan orang lain atas dasar sikapnya yang ikhlas, sabar, dan menyadari bahwa setiap orang tuh pasti bakalan melakukan kesalahan. Dan kunci hidup si Mutia ini untuk menjadi pribadi yang bahagia, dia adalah memaafkan seseorang. Karena dia tahu banget bahwasanya orang tuh pasti membuat salah. Jadi dia kalau lihat orang tuh dia sudah berpikir lebih dahulu gitu tentang resiko-resikonya. Jadi kalau beneran terjadi resiko-resiko yang dia bayangkan dia nggak terkejut dan nggak sakit hati gitu karena dia udah siap-siap sakit terlebih dahulu. Misalnya dia pengen temenan sama si A nih dan si A nih dia udah tahu bahwasanya si Mutia ini oh orangnya kayak gini gitu. Dia tetap temenan walaupun tahu resikonya seperti itu. Jadi misalnya si dia beneran jahat ya kan si Mutia ini udah tahu duluan bahwasanya oh oke, gitu. Paham nggak sampai pribadinya kayak gitu loh maksudnya. Nah, dia ini biasanya memiliki hati yang besar dan memiliki kepribadian lebih santai. Jadi bisa disimpulkan ya, dia ini orangnya bukan orang yang pendendam. Ketika masalah itu selesai, maka dia akan melupakan kesalahan orang yang lain. Saat itu juga.
Dia mencoba memulai kembali hubungan seperti awal, seperti tidak ada masalah, and look, everything okay, nothing happened right here gitu loh. Kayak tidak terjadi sebelumnya apa-apa gitu. Kayak mudah banget memaafkan orang walaupun dia itu salah gitu loh. Salahnya ya tergantung sih. Kalau berat banget ya mungkin dia lebih milih cabut. Tapi kalau masalahnya yang ya baik kayak gitu-gitu, masalah utang atau ini. Sebenarnya utang itu menurut gua masalah yang besar sih. Tapi sih Mutia enjoyin aja gitu. Dibayarin alhamdulillah, nggak dibayarin ya udah. Tanggung jawab dia juga di akhirat ya kan. Si Mutia kayak gitu, lebih ke arah seperti itu. Nah, si Mutia ini, dia adalah orang yang memiliki passion for service a people, yang mana jenis passion ini sangat berkaitan dengan berhubungan kemanusiaan, dan dia sangat mengutamakan hal itu, sehingga akan ada motivasi di dalam dirinya untuk saling berhubungan dengan sesama manusia. Jadi, dia itu tipe yang sangat memahami prinsip kalau manusia itu makhluk sosial, selalu connected, atau sama lain, satu sama lain selalu berhubungan satu sama lain dan membutuhkan pertolongan sesama. Jadi Mutia ini adalah seseorang orang nggak tegaan ya. Ibaratnya dia itu ada melihat seorang pengemis di depan mata dia nggak mikir panjang. Oh nanti duitnya dibuat dia beli rokok, oh duitnya nanti dibuat dia mabok. Enggak. Kalau dia lihat pengemis di depan mata dia langsung langsung memberikan, langsung ringan tangan untuk memberi sumbangan. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya pengungsi itu datang kepada dirinya, itu adalah sebuah bentuk dalam kebaikan. Artinya, kebaikan itu harus disegerakan. Mau itu dibuat beli rokok, buat mabuk, itu urusan dia sama Tuhannya. Dan tugas kita sebagai manusia menurut Mutia ini adalah kalau ada kebaikan di depan mata dia, langsung disegerakan, langsung disikat. Kayak gitu. Kalau mikirin dia beli rokok, dia mabuk, ya nggak nyumbang-nyumbang kalau gitu caranya. Nggak ringan tangan kalau gitu cara mikirnya. Pokoknya tugas kita kalau ada kebaikan di depan mata kita langsung dieksekusi. Nah, menurut gue ya, orang yang bernama Mutia ini, dia memiliki sifat yang selalu menunjukkan rasa terima kasih kepada pasangannya. Dia selalu bersyukur atas apapun effort yang sudah pasangannya berikan. Dia tidak pernah memandang itu berupa hal kecil atau biasa aja. Dia tetap mengucapkan terima kasih dan rasa syukur. Mengurangi sikap agresif dan mengutamakan, menguatkan empati di dalam dirinya, yang mana akan menginterpretasikan menginterpretasikan sikap tersebut sebagai ekspresi cinta yang tulus. Ada tiga kata-kata sakti menurut Mutia: terima kasih, minta tolong, dan maaf. Dan si Mutia ini kalau apa-apa dia selalu mengucapkan terima kasih. Kalau mau minta tolong sama orang dia minta bilangnya itu minta tolong beliin ini, tolong ini. Kalau udah diucapin terima kasih ya. Dan dia kalau salah dia bilang maaf. Nah, itu yang membuat si Mutia menjadi orang yang mempunyai good person. Menurut Terus Saham Channel, si Mutia ini tipikal orang yang sedikit egois dengan sifat yang dimiliki seorang Mutia ini yang mana lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Sifat ini juga bisa timbul karena beberapa faktor mempengaruhi dirinya, seperti merasa dirinya lebih baik, atau lebih pantas untuk menerima atau mencapai sesuatu hal yang tertentu. Ya wajar lah ya, namanya manusia, ya pasti ada sifat-sifat seperti itu. Nggak melulu dibahas baik, pasti manusia itu ada sisi buruknya. Nah, kebetulan menurut gue, tebakan gue untuk yang bernama Mutia ini, itu orang yang lebih fokus kepada dirinya sendiri, gak peduli sama orang lain, pokoknya dia fokus pada dirinya sendiri, bagaimana dia itu menjadi lebih enak, kedepannya enak gitu. Dia fokus pada dirinya sendiri. Agak egois lah, tapi dia fleksibel. Si Muti ya tergolong orang yang kemudian gitu loh. Yang mana pasannya dia ini sering ditampilkan tuh mudah berubah per sekian detik kadang-kadang. Artinya dia kan mudah berganti suasana atau perasaan hatinya, seperti bisa mudah marah, mudah sedih, dan sebagainya. Mood-moodan sangat mempengaruhi kegiatan dia di saat tertentu dan kadang-kadang orang lain bisa ikut bad mood gitu loh. Karena bener gak sih? Karena dia ini mood-moodannya itu dibawa ke hubungan atau ke pekerjaan gitu loh. Nah, menurut The Channel yang bernama Mutia, dia ini
dengan kepribadian yang memiliki sisi manja, tetapi pada saat yang tepat Mutia ini juga dapat menyesuaikan dengan keadaan. Walaupun dia kadang manja, tapi dia juga tidak akan bergantung kepada seseorang. Assalamualaikum teman-teman, how your days? Gimana nih keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya ya. Nah teman-teman, kali ini aku mau bahas arti nama Sinisvia. Jadi buat kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa buat share ke teman-teman kalian, terutama yang namanya Nisvia, dan jangan lupa juga buat share ke family, bestie, dan orang terdekat kalian. Biar apa? Biar mereka bisa tahu dan ikut merasakan perasaan kalian saat nonton video ini. Nah teman-teman, aku juga mau ingetin nih kalau video ini bersifat tebak-tebakan viewer menurut dari Sam Channel, jadi bisa benar dan bisa salah. Jadi nanti kalau kalian udah selesai nonton video ini, jangan lupa buat tulis di kolom komentar seberapa relate dan berapa persen benar tebakan dari Sam Channel ini mengenai arti nama Sinisvia. Oke, kita langsung aja masuk pembahasannya mengenai arti nama Sinisvia ini. Jadi menurut dari Sam Channel, orang yang bernama Nisvia ini biasanya nih punya sifat dan karakter yang mana lebih menjadi dirinya sendiri dan gak peduli dia bakalan mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. Jadi Nipe ini adalah sosok orang yang bodoh amat gitu loh sama penilaian orang lain. Yang penting dia sudah berusaha melakukan yang terbaik, mau dia dapat perhatian atau pujian atau bahkan dinilai jelek pun dia gak terlalu jadikan beban gitu loh. Tapi dia berusaha bersikap sebaik mungkin. Nah, menurut Darussalam Channel juga, orang yang bernama Nisvia ini selalu bangga menjadi dirinya sendiri dan dia hanya akan melakukan segala sesuatunya berdasarkan nih apa yang dia senengin dan apa yang diinginkan. Dia tuh nggak harus gitu loh ngikutin omongan orang lain atau bahkan dia menjadi orang lain. Sampai-sampai nih si Nisvia ini kehilangan dirinya, dia tuh nggak banget. Menurut si Nisvia ini, love yourself and be yourself itu penting banget. Jadi si Nisvia itu selalu berusaha menjadi dirinya dan apa adanya. Dia tuh nggak banget kayak niru-niru tingkah laku orang, apalagi kayak lagi tren gitu loh. Dia nggak banget yang kayak gitu. Dia berusaha menjadi dirinya sendiri, and be yourself and love yourself itu penting banget gitu loh. Nah, si Nisvia ini juga mudah banget beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Berarti si Nisvia ini mudah banget mengenal kondisi lingkungan baru meskipun sebelumnya mungkin asing banget nih sama si dia atau bahkan sangat berbeda dengan lingkungan dia sebelumnya. Biasanya banyak disukai orang karena dia tuh suka nunjukin kepribadian yang baik dan menyenangkan sehingga mudah diterima banyak orang. Sometimes kan kalau kita misalnya pindah ke tempat baru, kayak misalnya kita pindah rumah, otomatis kan kayak kita pindah sekolah juga kan, atau kayak kita berpindah lah ke tempat baru yang suasananya tuh beda atau bahkan asing banget dengan tempat tinggal kita sebelumnya, pasti kayak kita tuh cenderung kayak sometimes bisa menjauhi pergaulan kan. Tapi sosok Sinisvia ini enggak guys, dia tuh tipe orang yang kayak ramah terhadap lingkungannya, kayak mudah beradaptasi, mudah mengenal lingkungannya, jadi mudah akrab dengan sesama gitu loh. Jadi dia tuh bakalan banyak banget dapat teman karena dia tuh orangnya humble. Nah, Sinisvia ini juga tipe orang yang memiliki sifat nggak tega terhadap sesuatu. Dia tipe orang yang mudah tersentuh walaupun hanya mendengar cerita lewat orang lain. Mudah meneteskan air mata walau ketika melihat sesuatu yang menyentuh hatinya. Dia juga tipe orang yang gampang banget nih guys nangis ketika mendengarkan sad song. Biasanya sih kayak orang-orang Nispia ini ya, misalnya kayak kita ajak nonton movie yang sedih banget, pasti dia gampang banget sih nangis. Kayak apa ya, dia tuh punya sifat melankolis gitu loh, kayak gampang banget tersentuh. Bener gak sih Nispia? Entah kayak cuman ngelihat pokoknya kayak ngelihat hal-hal sedih di pinggir jalan tuh, berjalan pun bahkan bisa buat dia meneteskan air mata gitu loh, kayak karena orangnya emang sekar itu sama orang lain dan itu punya hati yang apa ya, hati yang tulus, pure gitu loh. Nah, si Nispi ini juga orang yang mudah tersenyum dan percaya dirinya itu kuat. Dia itu bisa menerima dirinya sendiri apa adanya tanpa ada syarat dan dia menjalani hidupnya dengan ceria dan nggak memperdulikan perkataan negatif dari orang lain tentang dirinya. Nah, kita harus jadi kayak si Nispia sih guys, kayak nggak perlu dengerin omongan orang lain. Oke lah, kita dengerin sebagai motivasi, tapi bukan buat menjatuhkan diri kita gitu loh. Kita dengerin aja tuh kayak omongan-omongan mereka tentang kita, tapi kita buat ketika motivasi, kita buktiin tuh ke mereka kalau omongan mereka tuh bakal sia-sia gitu loh. Nah, si Nispi ini guys juga memiliki passion yang bernama intense emotion, yang mana suatu kondisi dirinya yang berada pada tingkat fokus yang tinggi dengan penuh keseriusan ketika doing something. Jadi dia tuh tipe orang yang lebih memilih bekerja dan mempelajari sesuatu sesuai kemauan dia dan menghindari sesuatu under pressure dari orang lain. Jadi bisa dibilang nih si Nispe ini ingin mengembangkan bakatnya gitu loh. Jadi dia tuh tipe orang kalau misalnya lagi kerja atau kayak melakukan tugas itu kayak fokus banget. Terus dia juga misalnya mau kayak nambah skill tuh,
Dia tuh bener-bener kayak sesuai kemauan dia tuh loh, nggak suka banget dipaksa-paksa, apalagi kalau misalnya kerjanya tuh di under pressure, kayak dia ditekan harus ini segini segini segini, tapi nggak sesuai sama kemauan dia, dia menjalaninya malah bukannya enjoy tapi malah jadi beban gitu. Nah, dia menghindari banget hal-hal yang kayak gitu. Nah, si Nispe ini juga tipe orang, kalau dalam masalah percintaan nih, dia tuh tipe orang yang suka, kalau udah suka sama seorang, dia tuh siap do anything for him gitu loh, kayak dia siap meluangkan semua waktunya untuk pasangannya. Bahkan nih nggak jarang si Nispi ini suka kayak ngasih-ngasih sesuatu ke pasangannya dengan tujuannya untuk expressing perasaannya. Jadi bisa dibilang Nispi ini tipe orang yang kayak bucin banget kalau udah ketemu sama cowok yang pas bener-bener menurut dia gitu loh. Dia bener-bener ngeluangin waktunya, nyempet-nyempetin ngechat cowoknya, ngasih kabar, atau bahkan dia sering banget kayak ngasih-ngasih kejutan ke cowoknya. Bisa aja dia tiba-tiba check outin story cowoknya, kan kita nggak tahu. Nah, si display ini juga sangat kesulitan untuk berkata tidak, terutama pada permintaan orang lain yang sebenarnya sangat normal untuk diabaikan, dan hak kita juga untuk berkata tidak jika hal itu mengganggu aktivitas kita dan kondisi kesehatan mental kita. Jadi dia tuh tipe orang yang gak enakan. Emang susah sih jadi orang yang gak enakan. Kalau kita nolak tuh kita merasa bersalah. Padahal kan itu kayak hak kita kan mau nolak atau enggak. Tapi sometimes bisa merasa kayak aduh, jadi gak enak gitu loh sama dia. Sebenarnya sih sah-sah aja kalau kita emang mau nolak, kalau emang kita lagi sibuk atau apa gitu loh. Nah, si Nispia ini juga tipikal orang yang gak enakan, ya jadi gimana, mau gimana lagi gitu loh. Kalau saran Mimin nih ya, kayak belajar seni untuk belajar bilang enggak, karena itu hak kamu, hak Nispia gitu loh. Dan tugas Nispia adalah membuat bahagia dirimu sendiri. Kamu nggak bisa membuat semua orang menyukaimu, dan cukup kamu bahagia dan merasa nyaman aja. Tuh, Nispia dengerin kata Mimin. Kamu tuh nggak harus selalu mengiyakan apa yang orang inginkan. Kamu berhak menolak dan kamu berhak membahagiakan dirimu sendiri melalui cara apapun itu. Cara sekecil apapun itu yang penting bisa bikin kamu bahagia. Nah, seorang yang bernama Nispi ini juga sangat setia. Contohnya dia setia pada pasangannya, pekerjaannya, atau satu hal yang lain. Dia nggak mudah beralih ke hal baru kalau sudah mendapatkan satu yang benar-benar sesuai dengan dirinya dan kemauannya. Ada beberapa faktor sih yang membuat dia memiliki sifat setia, misalnya rasa suka atau menyayangi hal tersebut. Jadi Nispi ini bisa dibilang kalau orang yang udah suka sama satu ya bertahan sama satu gitu loh, nggak mudah berganti-ganti. Nah, si Nispi ini juga sosok wanita yang suka dan senang untuk bersosialisasi. Jiwa rasa manusia untuk memanusiakan manusia lainnya itu tertancap di dalam lubuk hati seorang Nispia. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, tidak egois, apalagi mengedepankan hawa nafsunya sendiri. Tadi kan udah dibilang kan, Nispi itu mudah banget kayak tersentuh sama sesuatu hal, terutama hal-hal yang sedih. Terus dia juga punya jiwa sosial yang tinggi, artinya dia tuh gemar banget membantu orang lain gitu loh. Nah, si Nispe ini juga orang yang tergolong memiliki kepribadian yang murah hati untuk membantu orang lain dan kemampuan yang besar sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan solusi yang tepat. Jadi dia tuh tipe orang kayak ya itu, kalau kalian perlu bantuan dia tuh cepet tanggap dan gak hilang-hilangan. Terus dia tuh juga bisa banget mecahin masalah dengan solusi yang tepat. Artinya kedua sisi itu dapat apa ya, dampak yang sama-sama bagus gitu loh, nggak yang satunya rugi yang satunya cuma untung. Nah, si Nispi ini juga tipe orang yang menyukai selera fashion yang simpel dan unik, tetapi juga mengarah ke girly dan keibuan. Biasanya sih orang yang bernama Nispi ini memiliki jiwa keibuan yang besar. Dia suka banget sama anak-anak, terus cepet banget dekat sama anak-anak. Dia juga suka outfit-outfit yang simpel tapi tetap unik, tetap catchy, bener gak sih? Nah, gimana guys menurut kalian pendapat aku mengenai sifat dan karakter orang yang bernama Nispia? Buat kalian yang udah subscribe, aku mau ucapin makasih banget. Dan buat kalian yang udah nonton video sampai habis, aku juga mau ucapin makasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, belum subscribe. Dan jangan lupa buat lihat pojok kanan bawah. Di situ ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok, artinya buat bantu perkembangan YouTube channel ini. Nah, sampai di sini dulu ya guys pembahasan aku mengenai arti nama si Nispia. Bye bye guys. Wassalamualaikum. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Buat kalian namanya Tiara, pas banget kalian nonton video ini karena di sini kita bakalan nebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Tiara. Tapi di sini kita main tebak-tebakan aja ya, bisa benar bisa salah. Jadi gue tekankan lagi di sini kita bukan ngeramal, kita main tebak-tebakan aja. Jadi gue nggak ada basic ngeramal atau apa-apa, enggak. Kita main tebak-tebakan aja, beneran tebak-tebakan cocok logi guys ya. Yang namanya tebak-tebakan tuh apa sih? Yang namanya tebak-tebakan tuh bisa benar, bisa salah. Kalau benar alhamdulillah, semoga yang baik-baik jadi doa agar kedepannya si Tiara ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Nah, kalau ada yang salah itu benar hal yang wajar. Namanya juga teman-teman main tebak-tebakan ya kan. Nah, buat kalian nonton video ini jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, besti, ayang dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya.
Nah, di sini ya menurut gue dari Darussalam Channel ya, si Tiara orangnya itu supel dan mudah bergaul, guys. Dalam lingkungan sekitarnya, dia tipe orang yang mudah mengenal orang lain, tergolong orang yang banyak berbicara, bahkan bisa jadi walaupun baru dekat si Tiara ini langsung curhat gitu loh sama orang baru. Jadi orang itu mudah akrab sama orang baru, guys. Menurut gue kayak gitu sih untuk orang yang bernama Tiara. Dia juga orang mudah dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Yang baru berarti si Tiara ini mudah mengenal kondisi lingkungan baru meskipun sebelumnya mungkin asing atau bahkan sangat berbeda dengan lingkungan dia sebelumnya. Biasanya banyak disukai orang karena menunjukkan kepribadian yang baik dan menyenangkan sehingga mudah diterima banyak orang. Apalagi dia ini mudah bergaul ya. Nah, si Tiara ini memiliki sifat humoris di mana kepribadian dia ini biasanya memiliki aura yang menyenangkan. Sifat humorisnya menampilkan kepribadian yang banyak, santai, dan kalem gitu loh. Kalau ngobrol sama dia juga banyak bercandanya, hampir di setiap topik obrolan pasti ada jokes-jokes andalan si dia. Jadi Tiara ini bisa serius, bisa kayak ngakak sendiri gitu loh. Kalau serius, serius banget, kalau bercanda, bercanda gitu ya. Jadi orangnya itu mudah bisa menyesuaikan suasana. Dia tipe orang yang memiliki sifat tidak tega terhadap sesuatu ya. Dia tipe orang yang mudah tersentuh walaupun hanya mendengar lawan cerita orang lain ya. Lewat cerita orang lain itu mudah tersentuh. Walaupun bukan dia, tapi orangnya, temannya si Tiara ini ya, lagi sakit gitu. Tapi dia mudah tersentuh, bisa kayak eh serilit sama di kehidupan dia. Bahkan kalau dengar cerita temannya itu bisa sampai nangis gitu loh, saking dia ini menjadi pendengar yang baik bagi teman-temannya. Nah, mudah meneteskan air mata walau ketika melihat sesuatu yang menyentuh hati ya. Dia tipe orang yang gampang banget nangis ketika nonton sad movie. Jadi movie-movie kayak Korea, Thailand yang bisa bikin mata kita menangis, langganan dia. Nah, Tiara ini juga orangnya sangat kuat dan selalu berpikir positif pada kesempatan-kesempatan yang datang kepadanya, agar bisa berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu. Dia juga tipe orang yang berani mencoba dan tidak takut gagal, guys. Tapi setiap mengikuti atau mencoba mencapai sesuatu, dia selalu berdoa dan yakin dalam hatinya pasti bisa. Benar nggak sih untuk orang yang bernama Tiara? Kalian tulis di kolom komentar ya, banyak benernya atau banyak salahnya. Nah, menurut gue di sini, terus dalam channel ya, si Tiara ini memiliki passion for business, yang mana dia sangat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan tidak membebani orang lain dalam hal finansial atau keuangan ya. Selain itu, dia bahkan bisa membantu orang lain dengan cara memberikan kontribusi penting dan bertindak dengan sigap, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung ya guys ya. Nah, di sini Tiara itu orangnya tipe orang yang lebih memilih menjadi dirinya sendiri, gak peduli dia bakalan mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. Dia selalu bangga menjadi dirinya sendiri dan dia hanya akan melakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang dia senangi dan dia inginkan, tanpa harus mengikuti omongan orang lain atau bahkan menjadi orang lain hingga kehilangan dirinya sendiri ya. Jadi dia itu orang yang mencintai dirinya sendiri, love yourself dan be yourself itu penting dan utama banget buat dia. Nah, Tiara ini ya menurut gua adalah tipikal orang yang sedikit egois dengan sifat yang dimiliki seorang Tiara ini, yang mana lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan orang lain. Sifat ini juga lebih timbul karena beberapa faktor yang mempengaruhi dirinya, seperti merasa dirinya itu lebih baik atau lebih pantas untuk menerima atau mencapai sesuatu hal tertentu. Di sini ya, kita nggak bahas yang baik-baiknya aja, tapi ada sisi buruk si Tiara ini, dan menurut gue dia lebih condong ke sini sih. Dia lebih fokus kepada dirinya sendiri gitu loh. Nah, sampai teman-teman itu kadang cemburu gitu, sampai sulit diajak diajak untuk temenan gitu. Saking sibuknya dia untuk merangkai cita-citanya gitu. Tapi itu hal yang positif sih sebenarnya, tapi terkadang bolehlah ngatur waktu jadwal untuk ngobrol bareng sama temen, kasihan gitu loh temen. Nah, si Tiara ini juga tipikal orang yang mengerjakan sesuatu tergolong terburu-buru dan hamin satu dalam pengerjaannya gitu, dia kayak gelabakan gitu loh, kayak terburu-buru banget gitu, sehingga biasanya hasil pekerjaan dia itu sedikit berantakan dan kurang rapi. Dia senang mengerjakan sesuatu yang sudah mepet-mepet waktunya gitu, dan kadang nggak terlalu peduli gimana hasilnya, karena dia tipe orang yang mengutamakan selesai urusan benar atau salah itu belakangan, bener nggak? Nah,
Menurut tebakan gue ya, seorang bernama Tiara ini, dia ini dengan kepribadian yang memiliki sisi manja, tapi pada saat yang tepat, si Tiara ini juga dapat menyesuaikan dengan keadaan. Walaupun dia kadang manja, tapi dia juga tidak akan bergantung pada seseorang setiap saat. Dia termasuk seorang yang memiliki kepekaan yang cukup tajam untuk membatasi dirinya, guys. Oke. Orang yang bernama Tiara ini biasanya memiliki kepribadian yang empati dan kepeduliannya yang cukup besar ya terhadap orang lain. Dia bisa dan mudah merasakan apa yang orang lain rasakan. Dia tipe orang yang tidak menunggu orang lain dulu bergerak membantu, tapi malah dia yang sering ngajak dan memulai bantuin terhadap orang lain. Kayak pelopor untuk berbuat baik itu dia gitu yang ngusulnya kan pertama kali gitu. Kayak ngajak temannya, itu ada pengemis kita kasih uang yuk, urunan gitu. Nah dia pelopornya. Jiwa sosial yang dimiliki Tiara ini sangat tinggi loh. Jadi gak heran ya buat orang yang bernama Tiara ini biasanya temannya banyak banget. Dia orang yang careful ya, suka banget jalan-jalan dan jajan ya. Dia suka makanan pinggir jalan karena menurut dia itu lebih interesting dan pasti very cheap. Menurut Darussalam Channel, dia orangnya memiliki kreativitas terhadap style atau gaya busana sih. Seorang Tiara cenderung lebih menyukai fashion yang feminim dan menyukai barang-barang yang berwarna hitam dan putih. Oke guys, pembahasan Tiara sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini dan bagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar bawah seberapa relate penjelasan video ini dengan orang yang bernama Tiara. Tentunya di sini gue tekankan lagi bahwa saya main tebak-tebakan ya. Bisa benar, bisa salah. Jadi hal yang wajar kalau ada salahnya. Dan kalau ada yang benar, ya alhamdulillah. Semoga tebakan yang baik-baik jadi doa agar kedepannya si Tiara ini jadi orang yang lebih baik lagi ya. Lebih sehat dalam segi rohani, fisik, dan finansialnya. Oke guys, sampai jumpa di konten selanjutnya. Oh ya, gue mau ngingetin di sebelah kanan itu ada donasi sukarela untuk beli cilok. Donasi sukarela aja ya guys ya, tertera di sana. Dan ini nih untuk itu loh, perkembangan channel ini ya ke depannya agar lebih baik lagi gitu. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye guys. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, Hayo Days, gimana nih keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu melindungannya ya. Nah teman-teman, kali ini aku mau bahas arti nama si Poppy. Jadi buat kalian yang lagi deket sama si Poppy atau mau incer si Poppy, terus mau tahu gimana sifat dan karakternya si Poppy, jangan lupa nonton video aku, terus jangan lupa share ke teman-teman kalian, terutama yang namanya si Poppy, terus jangan lupa juga buat share ke family, bestie, dan orang terdekat kalian. Biar apa? Biar mereka bisa tahu dan ikut merasakan perasaan kalian saat nonton video ini. Nah, aku juga mau ingetin teman-teman kalau video ini pure merupakan tebak-tebakan buat Darussalam Channel. Jadi nanti kalau ada kesalahan atau kebenaran itu mohon dimaklumi dan jangan lupa tulis di kolom komentar seberapa relate video ini sama semua teman kalian mengenai nama si Poppy ini guys. Jadi aku mau bahas nih, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertamanya. Apa sih arti nama si Poppy? Jadi menurut Darussalam Channel, Poppy itu tipe orang yang sangat sabar, teman-teman. Dia itu tipe orang yang sangat paham dan maklum karena dalam kehidupan ini pasti ada aja masalah atau ujian yang menimpa seseorang. Kayak itu masalah ekonomi, kesehatan, hubungan dengan pasangan maupun keluarga. Karena kan yang namanya kehidupan itu pasti nggak lepas yang namanya sama masalah ya. Namanya kita juga menjalani kehidupan. Sekecil apapun itu pasti tetap dianggap masalah kan, tetap trouble. Tapi si Poppy ini dia tuh tipe orang yang sabar. Dia tuh nggak gerasa gerusu gitu loh kayak kalau ada masalah yang kayak langsung memuncak amarahnya. Tapi dia lebih memilih sabar gitu loh. Bagus banget sih tipe orang yang sabar ini karena kan emang susah banget berusaha buat sabar itu. Terus si Poppy ini dia juga seseorang yang menggambarkan kepribadian yang lebih tenang, ikhlas untuk menghadapi masalah tertentu dan lebih memilih untuk mencari solusi yang paling tepat terhadap problem tersebut. Jadi dia bukan tipe orang yang terus-terusan berlarut-larut ke dalam masalah, tapi dia lebih mementingkan ke arah gimana problem itu supaya cepat selesai, bukan terus-terusan berlarut di dalam masalah tersebut. Nah, seorang Poppy ini juga tipe yang nggak akan mudah marah-marah atau stres saat menghadapi masalah tertentu. Karena basicnya nih, si Poppy ini dia tuh lebih sabar dan tenang gitu loh dalam menghadapi sesuatu. Dia itu lebih memilih diam daripada marah-marah dan berbicara yang berlebihan. Pasti kan pernah gak sih kayak ketemu orang kayak emang gampang banget tersulut emosi gitu loh, kayak dikit-dikit marah. Apalagi nih kalau kalian punya pasangan yang kayak emang ngambekan banget. Sebenarnya itu susah banget sih ngadepin orang yang kayak gitu. Tapi kalau si Pop ini beda guys, dia tuh tipe orang yang kayak nggak mudah marah-marah. Terus karena emang basic dia tuh sabar dan tenang,
Dia tuh lebih gimana ya, kalau ada trouble atau kayak ada masalah itu ya bukan fokus pada masalahnya, tapi dia lebih memikirkan gimana problemnya cepat selesai. Dan terus dia tuh kalau emang dia tuh gak punya solusi, dia lebih memilih berdiam diri gitu loh, bukan yang berkoar-koar gak penting. Nah, seorang yang bernama Poppy ini juga memiliki sifat kalem, teman-teman, di mana kepribadian dia ini biasanya memiliki aura yang menyenangkan. Sifat kalem dan feminimnya menampilkan kepribadian yang santai dan friendly gitu loh. Jadi kalau ngobrol sama si Poppy ini kayak berasa tenang, damai, karena dia bicara dengan lembut. Kan kayak kita nih pasti punya teman yang kalau ngomong rada-rada ngegas, tapi sometimes ngegas bukan berarti orang yang gak lembut loh. Bisa jadi itu cuma cara ngomongnya dia aja. Basically dia tetap orang baik, cuman ya emang cara cara dia ngomong aja yang bikin kita salah paham. Nah, kalau Poppy ini bukan cuma cara ngomongnya aja yang lembut, tenang, damai, tapi emang basicnya orang sabar, bener gak sih? Nah, si Poppy ini juga tipe orang yang memiliki sifat optimis karena dia itu menunjukkan upayanya yang nggak mudah banget menyerah dalam menghadapi masalah atau rintangan, terutama nih dalam menuju cita-cita dia atau harapan keinginan dia tuh supaya tercapai. Jadi bisa dibilang dia tuh tipe orang yang kayak udah punya planning, terus gimana caranya merealisasikan planning dia tersebut. Dia tuh punya sifat yang optimis, yakin banget sama planning yang dia buat, terus dia jalanin tiap hari gitu kan, berulang-ulang sampai cita-cita atau keinginan dia tercapai. Kayak dia meskipun gimana ya, dia tuh selalu punya dua opsi gitu loh. Kalau misalnya yang satu nggak cocok atau kayak lebih susah, dia pakai opsi yang lain. Pokoknya dia kayak udah nyiapin planning dan optimis banget sama planning-planning yang udah dia buat. Nah, seorang yang bernama Poppy ini, teman-teman, memiliki passion yang bernama very strong feeling, yang mana suatu kondisi perasaan semangat yang luar biasa ketika melakukan suatu pekerjaan atau tugas. Jadi dia tuh memiliki hasrat dan perasaan yang excited banget ketika melakukan sesuatu, terutama nih yang berkaitan dengan hobinya. Jadi misalnya si Poppy ini orang yang suka menulis atau melukis misalnya. Jadi kalau misalnya dia dapat tugas nih dari dosen dia atau dari guru dia atau tugas sekolah atau tugas kerjaan dia yang berkaitan sama hobinya, dia tuh excited banget dan berusaha banget sebisa mungkin, sebagus mungkin bikin hasil yang sempurna. Karena dia emang excited gitu lah, tipe orang yang kalau ada yang berhubungan sama hobinya excited banget gitu loh. Nah, si Poppy ini juga orang yang selalu memberikan respon terhadap pasangannya. Hal-hal kecil yang diberikan pasangannya selalu direspon dengan cheerful. Misalnya nih pasangannya kayak nge-share kan beberapa video di medsos gitu atau kayak mention dia di beberapa postingan. Nah, si Poppy ini selalu merespon hal tersebut. Terus dia kayak rela tuh scrollin dari atas, kan mungkin aja kan kayak chatnya tenggelam atau kayak gimana gitu karena saking banyaknya dia nge-share, terus dia scroll ke atas terus ngasih respon satu-satu, meskipun kadang cuma ngasih respon emoticon doang. Itu menurut aku sudah effort banget sih ngerespon meskipun cuma emoticon, karena kan sometimes kita kayak males gitu loh, kayak nge-share oh kayak cuman ya udah scroll aja, lihat-lihat aja, nggak usah kasih react. Tapi kalau si Pop itu beda, dia tuh tipe orang yang kayak emang selalu menghargai banget apa yang pasangannya lakukan buat dia. Kayak contohnya aja dari hal-hal kecil seperti kayak postingan yang dimention ke dia atau kayak pasangannya nge-share beberapa video, dia tetap kasih respon gitu lah meskipun emoticon doang. Gimana tuh buat kalian yang mau deketin si Poppy, boleh lah jadi pertimbangan. Nah, si Poppy ini juga memiliki sisi sombong teman-teman di dalam dirinya. Karena entah kenapa tuh kayak ada di saat-saat tertentu dia tuh kayak memandang sedikit rendah seseorang dan merasa dirinya lebih baik atau lebih good skill. Dan sometimes nih si Poppy itu bisa jadi besar kepala dan besar hati. Bener gak sih? Kadang kan kita emang kayak bisa punya sisi negatif ya. Dan mungkin nih tebakan Mendaru Sam Channel, sisi negatifnya si Poppy ini ya sometimes dia bisa jadi sombong. Karena emang bisa jadi karena dia tuh emang lebih good skill, cuman ya nggak seharusnya kan kita sombong. Ya lebih ke arah menghargai sesama aja, nggak yang harus merendahkan orang lain juga. Tapi mungkin nggak setiap kali ya, mungkin kayak emang lagi moodnya aja nggak bagus atau kayak tergantung suasana lah intinya. Dan si Poppy ini guys, terkadang dia itu merasa sangat nggak nyaman banget sama situasi tertentu padahal dia nggak tahu tuh alasannya apa. Terus dia ini kayak nuansa lebih ke arah pernah trauma gitu loh. Secara umum ya traumanya kayak bisa jadi gara-gara pacar dia, atau gara-gara sahabat dia yang nyakitin dia, atau keluarga yang gak harmonis, dan hal-hal lain yang termasuk kehilangan hewan peliharaan yang dia cintai.
Karena kan kehilangan peliharaan itu emang benar-benar sakit gitu loh. Karena dia tuh termasuk anggota keluarga kan. Nah, si Poppy ini dia juga orang yang suka banget menghabiskan waktunya buat keluarganya. Dia suka banget family time dan dia juga suka banget menghabiskan waktu untuk bermain-main dengan hewan peliharanya. Bener gak sih, Poppy? Kamu suka banget yang namanya bermain-main dengan hewan peliharaannya. Nah, si Poppy ini dia juga orang yang cenderung menggunakan perasaan daripada logika. Di mana logikanya itu akan berpengaruh dalam melihat dunia dan orang-orang di sekitarnya. Mulai dari berteman nih, kayak misalnya cari pasangan. Dia tuh bukan memandang fisik atau materi, tapi lebih ke kepribadiannya. Jadi dia lebih cenderung memandang ke arah attitude, eh, dan dapat money atau yang lain. Jadi dia tuh emang pure bener-bener kayak lihat kelakuannya gitu loh, emang bener-bener bisa ngejamin dia enggak, bisa mendidik dia enggak di masa depan, kayak nggak membiarkan dia melakukan hal-hal yang buruk atau enggak yang seharusnya dia lakukan. Ya bukan tipe orangnya kayak emang bener-bener pandang fisik sih, lebih ke arah kepribadian, karena kan emang kepribadian itu susah banget ya dicari. Gak emang mesti cocok sih, tapi emang gimana ya, nyaman gitu loh sama kita. Nah gitu. Si Poppy ini juga tipe orang yang selalu mencoba mengerti pasangannya dan sangat berhati-hati ketika dia mau ngomong. Dia tuh kalau mau ngomong nih sama pasangannya, dia tuh kayak mikir dulu. Pasangannya bakal tersinggung atau enggak ya. Sejauh itu guys, Poppy tuh mikirin, kayak enggak asal ceplos aja gitu loh. Terus Poppy ini juga tipe orang yang menyukai selera fashion yang mengarah ke rapi gitu. Terus pinky girl. Kadang dia juga suka bergaya yang cukup dewasa gitu loh. Kalau aku tebak nih ya, Poppy ini cenderung suka style-style yang mengarah ke ibuan, bukan berarti emak-emak ya, tapi lebih ke arah kayak emang dewasa banget gitu loh, kayak ibu-ibu karir, ibu-ibu yang kayak emang soft dan sayang banget sama anak-anak gitu loh, penampilannya rapi, enak banget dipandang. Nah, gimana guys menurut kalian pendapat aku mengenai arti nama si Poppy? Buat kalian yang udah nonton video ini, aku ucapin makasih banget. Dan buat kalian yang udah subscribe, aku juga ucapin makasih. Buat kalian yang belum subscribe, buruan subscribe. Dan jangan lupa buat lihat pojok kanan bawah, disitu ada tulisan donasi, sukarela, bener-bener terserah kalian. Nah, sampai di sini lagi guys pembahasan aku mengenai arti nama si Poppy. Wassalamualaikum teman-teman. Bye-bye. See you next.